Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Numaya dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan seputar teks cerita sejarah. Sebelumnya, saya memiliki satu pantun sebagai pembuka penjelasan kali ini. Jika kita mengingat pahlawan, jangan dilupa Ibu Kartini. Salam syukur saya ucapkan dapat berjumpa di tempat ini. Pernahkah kamu membaca sebuah novel yang bercerita tentang masa lalu sejarah? Novel yang bergenre sejarah sering ditulis bahkan cukup populer di negara-negara barat karena mereka menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu dan mengakrabkan suatu masyarakat pada kisah masa lalu bangsanya yang dikemas dalam sebuah buku. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar cinta pada bangsa dan tanah airnya sendiri. Akan tetapi, di negeri kita juga kita temukan novel-novel yang beraroma sejarah. Sebab sastrawan negara kita juga banyak yang menyediakan cerita sejarah dalam setiap karya-karyanya. Contoh, novel Roro Mendut versi Mangun Wijaya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama novel Roro Mendut itu. Dan membaca cerita sejarah sangat penting supaya dijadikan pembelajaran dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Pasti dari kalian semua ada beberapa orang yang sudah mengerti dan paham tentang pengertian teks cerita sejarah. Tapi saya akan tetap mengulang dan menjelaskan pengertian terlebih dahulu sebelum materi-materi selanjutnya. Jadi, pengertian teks cerita sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadi sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, baik bersifat naratif atau urutan waktu maupun deskriptif atau simbolisasi verbal. Novel sejarah ini sering disebut dengan cerita ulang atau rekon. Ada 3 jenis loh rekon ini. Yang pertama itu rekon pribadi, merupakan cerita yang memuat kejadian dan penulisannya terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual atau informasional, yaitu cerita yang membuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi. 3. Rekon imajinatif, yaitu cerita yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Maka, novel tersebut berdasarkan fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Selanjutnya, ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis. 3. Isi berupa fakta atau fiksi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya, ada struktur teks cerita sejarah antara lain. 1. Pengenalan situasi cerita atau sering disebut sebagai orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat peristiwa, maupun suasananya seperti apa. Sementara itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah pertentangan ataupun kesukaran bagi para pemain atau tokohnya. 3. Menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian, bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik disebut juga sebagai klimaks.
Disinilah bagian cerita yang paling mendebarkan, sebab di sini akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Apakah setelah ini adanya masalah tokoh dalam cerita berhasil lewati atau tidaknya. 5. Penyelesaian atau sering disebut resolusi, berisi penilaian sikap yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak dan dinyatakan sebagai kondisi akhir cerita. Bagian terakhir di struktur teks cerita sejarah itu ada koda. Bagian ini berupa komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa berupa disampaikan langsung oleh pengarang ataupun diwakilkan kepada seorang tokoh. Hanya saja, tidak semua novel memiliki koda loh. Bahkan, novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir atau sering disebut dengan sinopsis cerita kepada para pembaca, sehingga para pembaca dibuat penasaran, dibiarkan menebak-nebak gimana sih ending ceritanya atau bagaimana penyelesaian ceritanya. Selanjutnya itu ada fungsi teks sejarah. Yang pertama itu ada rekreatif, sebagai informasi seputar yang membuat cerita itu membuat hati gembira. Yang kedua, inspiratif, gimana cerita itu memberikan imajinasi kepada kita. Yang ketiga, ada instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, edukatif sebagai petunjuk kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Di teks sejarah ini terdapat 2 unsur loh. Yang pertama itu ada unsur intrinsik, meliputi tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsik itu meliputi kebesaran pemerintah, corak penceritaan, unsur agama, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan cerita sejarah. Seperti kita ketahui bersama bahwa novel sejarah ini adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Pada umumnya ada 7 poin loh, antara lain akan saya bahas di selanjutnya. Oke, saya akan membahas satu persatu tentang kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. Yang pertama itu menggunakan kalimat bermakna lampau, dan saya akan memberikan satu contoh pembuktian dalam menggunakan kalimat bermakna lampau ini. Contoh, anak laki-laki ini berusia 3 tahun ketika ayahnya gugur di medan perang. Akan tetapi karena seiring dengan waktu, ibundanya menceritakan sosok ayahnya yang gagah. Dan sekarang ibundanya tuh merasa cemas dan takut karena anak yang diceritakannya itu menjadi penasaran. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, disebut dengan temporal. Contohnya itu sejak itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, disebut juga kata kerja material. Contohnya itu ada menulis, membaca, memasak, menendang, memukul, dan masih banyak lagi contohnya. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa. Yang kelima itu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Sering disebut kata kerja mental. Contohnya itu menginginkan, mendambakan, mengharapkan. 6. Menggunakan
banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 7. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana karya sastra yang baik. Atau sih kita lagi membahas teks cerita sejarah ini ya. Pasti memiliki nilai-nilai yang dikemas dalam cerita. Tujuannya supaya pembaca bisa menarik hal positif atau kebaikan dari cerita untuk dijadikan pembelajaran hidup. Berikut beberapa nilai yang ada dalam cerita sejarah. Yuk simak selanjutnya. Ada 7 nilai-nilai yang terdapat pada teks cerita sejarah. Yang pertama itu saya akan membahas nilai budaya. Nilai ini yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam suatu masyarakat, peradaban, ataupun kebudayaan. Contoh, dan bila orang mendarat dari pelayaran entah dari jauh cempaka, dari dekat akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga, ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri selah baginda sebuah tugu batu bertahap dengan asri. Peninggalan Erlangga bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang, tanpa bergegasan sekalipun di bawah matahari terik. Nah, nilai budaya yang kita bisa ambil dari teks cerita sejarah yang tadi saya contohkan itu mengajarkan nilai budaya timur yang hidup tenang. 2. Nilai moral. Nilai ini yang dapat memberikan ajaran berkaitan dengan etika atau moral. Contoh teks cerita sejarahnya. Sang Adipati Tuban, Arya Tumenggung Wilwatika, tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Windi merestui. Barang siapa yang memiliki kebenaran dalam hatinya, jangan khawatir. Kepala desa, kurang ya tepat jawabanku. Kiranya ketakutan selalu menjadi bagian dari mereka yang tidak mau menegakkan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian dari mereka yang mengingkari kebenaran. Maka tetap saja melanggar keadilan, dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di bumi ini. Dan ia terus menasihatinya tentang kebenaran dan keadilan dari kedudukannya di tengah-tengah penduduk masyarakat Jawa dan para dewa. Nilai moral dalam teks cerita tadi adalah ketakutan saat mereka membela kebenaran dan sama saja mereka melakukan kejahatan tersebut karena sama-sama melanggar keadilan. 3. Nilai agama. Nilai ini dicerita yang bersumber mengandung keagamaan atau religi. Contoh, kalau itu tahun 1309, segenap prajurit berkumpul di alun-alun sampai berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua harus perhatian dipertunjukkan dalam satu pandang. Purwakarta yang tak dijaga dengan ketat, segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun. Karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap penyedia prajurit merasakan semuanya merasakan duka yang mendalam atas sakit yang diderita Kertajaya Wardana. Nilai agama dari kutipan teks di atas adalah aktivitas rakyat dari semua kalangan untuk membawakan Kertajaya Wardana yang sedang sakit dan mendoakan agar beliau sembuh. 4. Nilai sosial. Nilai ini yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, bagian terbesar pengantar sumbangan pria wanita, tua maupun muda menolak. Di seluruh
pulang. Mereka bermaksud mengantarkan sumbangan. Juga mereka menjadikan dapur raksasa malam itu juga. Dalam kutipan teks cerita sejarah tadi yang saya contohkan untuk menjadikan nilai sosial adalah akan adanya pesta perkawinan itu dengan menyumbangkan tenaga dan ketersediaan untuk membantu apa saja sih yang dibutuhkan oleh pembawa atau penyambutan tamu. 5. Nilai estetis adalah nilai pelengkap yang berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan oleh pengarang untuk menyajikan suatu karangan. Ini adalah cuplikan terakhir dan yang paling penting dari yang lain. Menjelaskan tentang menyusun teks cerita sejarah kita, dan ketika kita menemukan susunan kalimat yang menjanggal, kita dapat menyunting teks cerita sejarah kita. Nah, saya akan berbagi tips bagaimana cara atau langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah ini. Contoh 1. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah kita. 2. Mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. 3. Memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang sudah dibaca tadi. Baik, itu saja materi tentang cerita sejarah yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita masih ada kesempatan untuk bersilaturahmi sebagai pelajar kepada ibu bapak guru yang terhormat di sekolah. Tetap jaga kesehatan. Sebelum saya menutup penjelasan kali ini, saya memiliki sebuah pantun agar kalian tidak bosan ketika menyimak video yang saya buat. Makan nasi uduk di atas papan, papannya yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih.